Kang SM kirim akun, Kang SM. Oh iya, Lang sampaikan dari Maesa. Tuh bagus Imam harus di depan. Jangan, tak perlu sibuk lah dana-dana dari Cina sekian ratus triliun. Itu sama saja menggadaikan Banten. Tetap duitnya dari Bank Dunia, butuh persetujuan dari sini, lalu dijadikan proposal, duitnya dari Bank Dunia. Jadi sama aja itu mah. Jadi sudahlah, ayolah. Jadi nggak usah manyenyo. Ada program sendiri. Ya, sampaikan salam saya Ketua Bagus Imam. Jangan mau didoktrin dengan oknum-oknum Ustadz Kiai kalau ngomongnya bahwa ini Ramadan, jangan ada kritik-kritikan, fokus ibadah. Jangan mau Kang, lawan aja. Membela tanah air juga ibadah, gituin aja. Hidup butuh uang. Amplop dari aguan. Hidup, kalimat itu sebenarnya benar sih, hidup butuh uang itu. Cuma kan konteksnya atau konotasinya adalah saat pembelaan kepada PIK gitu. Iya. Posisinya harus Bang Maesa. Jadi harus dikumpulkan pejuang-pejuangnya. Iya, Kang, betul. Harus. Jadi dengan bajunya masing-masing, dengan ya memang harus adalah momentum kita pertemuan, menyamakan persepsi. Karena saya melihat ini sudah masuk angin semua ini oknum pejabat ini. Wah, kalau oknum pejabat ya semua, Kang. Enggak, masih ada yang bersih, Kak. Masih ada yang bersih. Iya. Enggak, masuk angin ini dalam konotasi ya, kena kecipratan. Karena yang bersih nggak berani speak up, Kang. Yang bersih nggak speak up. Iya, Anda berani. Ya seperti Abdul Ghafur itulah, katanya takut ditembak katanya. Pejabat kok penakut. Iya. Kelihatannya ini sudah dari mana-mana siap turun ya. Saya melihatnya. Segera kita kumpulkan itu. Terus aksi langsung ke istana. Iya, lebih tepatnya ke istana atau ke Mabes Polri. Yes. Istana atau ke Mabes Polri. Iya. Jadi walau bahasa kita ngeritik kinerja Polri, tapi maksudnya menunjukkan, ayo kalian bergerak, gitu. Dukungan. Segera Kang Khalid ditemui untuk mengundang kawan-kawan. Emang gak punya nomor teleponnya Kang Khalid? Ada. Iya, di telepon. Kapan? Iya. Jangan mau didoktrin dengan oknum-oknum Ustadz Kiai kalau ngomongnya bahwa ini Ramadan, jangan ada kritik-kritikan, fokus ibadah. Jangan mau Kang, lawan aja. Membela tanah air juga ibadah, gituin aja. Membela tanah air juga ibadah. Jadi kalau bilang aja ke ustadznya, ya udah kamu bisanya sholat ya sholat, bacanya Quran baca Quran, ngaji ya ngaji lah, tapi nggak usah ngehalangin kami yang sedang memperjuangkan tanah Banten gitu. Itu juga ibadah, Kang. Iya. Jadi sekarang itu sudah mulai terayak ini, Kang Maesa. Terayak. Iya. Iya. Terayak. Sing bengen dikeloni karo Belanda kewanangan anak cucune ya kan. Assalamualaikum. Hajar karo Jepang pakai buyute. Waalaikumsalam. Terus kewanangan ke ayak. Mana pengkhianat, mana pejuang. Ajar terus Kang Maesa. Jangan kasih kendor. Kang Mulyadi. Kalau Jayadi mah sebenarnya kita dari awal udah tahu, Kang. Kalau Jayadi cuma kita tetap masih menggunakan kaidah fikih untuk kita berpikir fahkum bil zahir hatta yatabayyana khilafuhu. Jadi pada akhirnya ya udah biarkan saja lah. Motif dia apa biarkan saja. Selama dia dohirnya masih menolak fik, tiba-tiba sekarang udah terang-terangan, udah ujungnya duit lah ngomongnya, ya udah selesai.
Berarti kemarin dia bukan pejuang. Bukan, memang ya jongos dengan caranya gitu. Iya. Yang sembarang pengen nggak ada lah yang namanya pengkhianat. Betul. Kalau Jayadi itu celek kecil itu. Kecil Iya. sih nggak ngaruh. Paling nggak oleh semene. Wajar lah. Nggak ngaruh, Kang. Nggak, sama sekali nggak ngaruh. Kita adanya ngebahas dia agar dia tahu konsekuensinya untuk anak cucunya nanti. Insya Allah akan melawan semua oligarki. Mantap, barakallah. Nah, ada komentar nih. Jayadi tadi bilang, soalnya dia tadi live, kalau ada undangan diskusi di Taman Quran dia siap datang. Langsung saya jawab pakai WhatsApp. Ajar, jangan kasih kendor lah. Langsung, gentle, Maesa, nggak ada takut. Bantai yang Oke. halang-halangin. Jadi Permana ya, saya kirim voice note-nya. Siap tantangan diskusi dimanapun, kapanpun ya. Bila perlu pakai seragam ormasnya, saya akan hadapi siapapun. Tantangan Mantap. diterima oleh Mahesa. Yes. WA langsung ya. Yes, dilawan baik. Saya kira sapet masih ngedukung. Mantap. Siap tantangan diskusi dimanapun, kapanpun ya. Bila perlu pakai seragam ormasnya. Saya akan hadapi siapapun. Siap tantangan diskusi dimanapun, kapanpun ya. Bila perlu. Nggak ada kata mundur, Kang. Yes. Bagi kita pejuang, mati adalah jalan syahid, menang adalah bonus. Yes. Tidak ada kata mundur. Kalau kita mati di medan pertempuran, itu syahid buat kita. Kalau menang, pik tumbang, itu cuma bonus buat kita. Betul. Setuju. Karena yang sekarang kita lakukan adalah kewajiban menjaga tanah air. Sebatas itu doang. Mati adalah jalan syahid. Pik 2 tumbang, itu cuma bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Korupsi wis pada triliunan. Ya. Tanah air sudah dirampas. Masa menang baik? Muncul. Harus muncul. Ya, jangan cuma bisa menceritakan saya keturunan si anu. Yes. Nah, sekarang ini mestinya ya mereka yang tukang ngomong-ngomong keturunan. Assalamualaikum. Itu tuh bagus sih. Tuh bagus ganteng kemana ya? Nggak ada suaranya itu tuh bagus Imam itu. Kemana ini suaranya? Tuh bagus Imam. Suaramu kemana? Jangan mikirin triliunan yang masih imajinasi, itu bagus. Jalankan saja kewajiban. Itu bagus Imam, saudaraku. Tak usah sibuk mengimajinasikan triliunan yang belum di tangan. Pahami arus politiknya, siapa mereka dan dari mana dananya. Ayo kita ngerti semua lah. Ayolah. Yang nyata aja lah. Ayo jadilah pejuang ya, tuh bagus Imam. Bagus Imam bersuara tuh bagus Imam. Jangan menang ganteng doang sama hidung bangir gede. Tuh bagus Imam, ditunggu suaranya lagi ya. Bagus Imam. Sudah saya sampaikan ke beliau ya. Lang sampaikan dari Maesa. Tuh bagus Imam harus di depan. Jangan tak perlu sibuk lah dana-dana dari Cina sekian ratus triliun. Itu sama saja menggadaikan Banten. Tetap duitnya dari Bank Dunia. Butuh persetujuan dari sini, lalu dijadikan proposal, duitnya dari Bank Dunia.
Jadi sama aja itu mah. Jadi sudahlah. Ayolah. Jadi nggak usah manyenyo. Ada program sendiri. Ya, sampaikan salam saya ke Tubagus Imam. Nggak usah sibuk mikirin itu. Bukan begitu cara ngebanten Banten. Bangun Banten dari karakternya rakyatnya. Buat rakyat Banten bangga kepada para Tubagus, terutama antum Tubagus Imam. Abaikan itu leh. Halu itu macam-macam. Ada halu narik bank gaib, ada halu duit luar negeri, banyak halu itu. Ya. Atau cara begitu mah nggak usah orang nggak usah Tiongkok, saya juga bisa. Nih kompak nih, itu bagus di Banten. Nah, kita kirim proposal ke luar negeri bangun Banten, investor. Wah, tuh Maesa juga bisa begitu, mah tuh bagus. Betul. Jadi sekali lagi, itu Bagus Imam itu modus, abaikan orangnya. Paham? Maesa bisa tidak mendatangkan investor? Bisa. Kalau caranya seperti yang ditunggu-tunggu oleh Tubagus Imam. Jadi rakyat harus kompak dulu. Terus tanahnya sekian ribu hektar. Buat proposal. Bisa. Dari Turki, dari Yaman, dari Timur Tengah, dari Arab Saudi bisa dia datangkan investor itu. Bisa. Sangat bisa. Tapi tak perlulah kalau dari Tiongkok. Tuh bagus. Ya. Jadi buat saudara saya tuh Bagus Imam, ditunggu lagi suaranya nolak tik 2. Ya, ditunggu lagi. Tuh Bagus Imam jangan cuma menang ganteng sama hidung doang mancung sama Mahesa. Kalau urusan ganteng sama mancung kalah Mahesa. Imam. Ada info A1 kota Serang diguyur 600 miliar dari Cina diurus. Ya itu kan udah ada beritanya resmi itu. Si Teja Permana lagi keluar tukang. Ya katanya ngomong-ngomong diskusi, sudah saya kirim voice note, tentukan waktu dan lokasinya. Siap turun Kang. Tapi nanti dikira di framing ribut lagi kalau sama Akang mah. Kalau sama Jawara pendekar mah nanti di framing ribut. Cara-cara mafia ya begitu Kang, preteli. Iya, cara ormas yang mencari duit memang pertama merapat dulu ke Akang. Ketika mereka dibidik, dipanggil lah itu. Saya sudah sebelum siapa-siapa, mohon maaf, sebelum itu apa? Tuh Bagus Hasan Fuad. Saya sudah dipepet terlebih dulu. Jadi sebenarnya mohon maaf. Kemarin kan ada oknum Tuh Bagus ya. Kiai Hasan Tuh Bagus Hasan Fuad ya yang ngebiopik 2. Itu mohon maaf. Kiai Hasan Tuh Bagus Fuad, nilai Anda itu di mata aguan masih menang saya. Saya lebih dahulu itu mau dirayu itu. Jadi kalau Anda seorang yang sepuh Tuh Bagus Hasan Fuad apalagi si Jayadi. Ya jadi receh gitu loh. Kalau Mahesa aja nolak kok. Kalau Mahesa langsung nolak. Kenapa sih sereceh itu gitu orang sepuh? Ayolah. Jaga wibawa. Silahkan Dedi. Ya Kang Mesa, saya apresiasi dan sangat mendukung banget gerakan-gerakan Kang Mesa, Bang Holid dan yang lainnya gitu. Cuma ikut prihatin aja gitu, masih banyak ya masyarakat Banten sendiri tidak menyadari bahwa proyek-proyek seperti itu akan menggerogoti secara tidak langsung dengan sedikit demi sedikit kedaulatan negeri kita itu sangat terancam. Yes. Jadi bahkan saya masih berdebat di PT-nya seseorang tentang dia mengomentari videonya Kang Mahesa itu kan. Kang Mahesa di situ saya komen dan alhamdulillah banyak 90% itu memang mendukung komentar saya itu Bang. Jadi argumen Kang Mahesa, saya sendiri bahkan sampai kok nggak habis pikir, saya sendiri yang di luar Banten itu menyoroti begitu dalamnya. Anda sendiri seorang Bantennya sendiri kok seperti itu. Jadi saya kadang nggak habis pikir sama orang-orang begitu Kang.
Motifnya udah jelas, Jayadi udah ngaku di komentar itu ya, semua orang butuh duit. Kemudian argumennya cuma satu, bahwa kita ini pendek pikiran karena mereka memikirkan pembangunan katanya. Nah sementara pembangunan yang mereka banggakan itu berpotensi mengancam kedaulatan dan dengan cara yang kotor. Sementara mensejahterakan rakyat menyerap itu masih imajinatif. Jadi kalau berpikirnya terstruktur, cara berpikirnya terstruktur dengan disiplin keilmuan, jelas nolak. Masalahnya yang mendukung PIK 2 dengan alasan menyerap tenaga kerja, itu motifnya, alasannya adalah yang tidak terlisankan, yaitu duit. Nah kalau orang berbicara dan berargumen terstruktur dengan disiplin keilmuan, nggak begitu. Maka kan kita tidak menafikan bahwa kalau PIK 2 berdiri menyerap tenaga kerja, kan kita tidak menafikan. Iya memang, tapi mafasidnya lebih besar. Seandainya mafasidnya kerusakannya 50-50, maka tetap proyek itu harus kita tolak. Ditambah lagi kalau alasannya kedaulatan. Jadi mau dari sisi manapun, jika benar orang itu jujur ya, berpikir dengan disiplin keilmuan, nolak PIK 2. Sudahlah, kemarin Jayadi terang-terangan, kemarin kata Kang Saipi bagi-bagi duit, udah selesai, motif mereka cuma itu. Nah, buat Jayadi, nilai kamu sebagai manusia seberapa? Ya tergantung duit yang kau terima. Jadi saya nggak tahu nominalnya berapa. Nominal yang kau terima itulah nilai kamu sebagai manusia. Jadi sebelum Tubagus Hasan Fuad, saya dulu yang didatengin, karena semua orang tahu yang punya panggung Mahesa. Bahkan sebelum Kang Khalid muncul, Mahesa udah muncul, udah dilirik. Mereka tahu baca potensi itu. Cuma mereka pun tahu Mahesa nggak bisa dibeli. Begitu datang, begitu menapat, langsung saya hantam. Coba Kang Mulia, ketika pihak mereka mendatangi saya, langsung saya marahin. Jangan datang ke saya, datang ke Kesultanan Banten. Artinya Pak, menjaga adab. Kita ini cuma rakyat. Kalau mau bernegosiasi, datang ke Sultan Banten, ke Kesultanan Banten dengan para sesepuh. Saya mah cuma rakyat, eksekutor. Jadi jangan menyuap saya, berusaha menyuap saya. Nggak bisa. Ini tanah air, nggak ada harganya. Buyut-buyut kita mati di medan perang kok. Malah saat ini karena duit kita serakah. Kita mengkhianati buyut-buyut kita. Kalau kita hari ini bernegosiasi, oh yang penting rakyat Banten diuntungkan, walau ada yang dirusak, kita mengkhianati buyut-buyut. Bukan Indonesia yang kita hianatin. Indonesia mah baru 79 tahun. Para sultan yang kita hianati, para jasa pahlawan di tanah Banten. Banten itu tahu tidak kawan-kawan, cuma kalah marketing dengan, mohon maaf, di Jawa Timur ada ormas, marketingnya luar biasa, terkenal. Di Banten juga ada ormas dulu sebelum berdirinya NKRI, Matlaun Anwar, cuma tidak marketing. Jadi seolah-olah tidak terlihat. Terus peperangan melawan Belanda, atau Banten lebih dulu. Cuma yang di framing selalu Surabaya. Lah emangnya di Banten tidak melakukan perlawanan karena tidak memarketing. Mohon maaf ya, peperangan di Surabaya itu atau lebih dulu Banten. Lebih dulu. Geger Cilegon. Cuma inilah kesadarannya, bangsa Banten kurang memahami sejarah sehingga kurang bangga terhadap sejarahnya. Kurang bangga terhadap sejarahnya. Nah inilah momentum ini kita pakai, kita angkat sejarah kita. Inilah Banten. Banten. Kurang marketing Banten ini. Memang apa yang dikatakan Kang Deddy tadi, justru orang Bantennya yang pada mendukung ya, karena memang pejuang itu dulu Kang Deddy sedikit gitu. Yang banyak adalah komprador. Tapi insya Allah gini Kang, semestinya kan sederhana banget kalau melihatnya. Kalau umpamanya PIK 1 kan sudah berdiri, sudah jalan walaupun tidak seutuhnya. Kalau PIK 2 berjalan, itu akan berlanjut lagi PIK 2, PIK 3 dan seterusnya. Nah, sampai 11. Sampai 11 agenda mereka. Iya, mau 11 mau 20 ya, terserah, tapi kan segambaran kita ya. Kalau itu semua berdiri, mau kayak apa kedaulatan kita di dalamnya? Mereka punya aturan sendiri tuh. Waalaikumsalam. Itu punya aturan sendiri.
PIK satu aja nggak jelas RT RW-nya seperti kita sekarang. Apa kita bisa bebas ke situ? Apalagi sekarang statusnya PSN. PSN itu kan sifatnya nasional. Kang Ledi, itu sering kita bahas ya. Jadi yang sudah sering kita bahas tak perlu dibahas lagi. Yang jelas gini ya, fokus kepada si jongos-jongos ini. Argumen mereka kan mensejahterakan rakyat, menyerap tenaga kerja. Nah, bisa nggak kita yang nolak PIK membantah itu? Maka jawabannya kita dengan mudah membantah itu. Nah, sekarang alasan kita nolak PIK kan kedaulatan. Nah, bisa nggak kayak si Jayadi, Kiai Said membantah kita? Jadi artinya apa? Bisa tidak meyakinkan mereka pendukung PIK meyakinkan ke kita dengan argumen ya, dengan argumen bahwa PIK tidak mengancam kedaulatan. Fokus aja di situ tuh. Kenapa mereka menghindari perdebatan? Karena mereka cuma mental-mental jongos, manusia-manusia yang terbatas. Mohon maaf nih saya nyombong nih ya demi kebaikan. Mereka ini manusia-manusia yang terbatas wawasan, terbatas pemikiran. Argumennya cuma satu itu melulu, menyerap tenaga kerja. Nah, kita yang nolak PIK mudah dengan membantah itu. Nah, tinggal mereka mampu nggak membantah kita yang nolak PIK ini. Alasan kita nolak PIK adalah kedaulatan. Gitu aja. Silahkan datang pengacara merekanya. Kita diskusi terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi emang benar sih narasi-narasi mereka seolah-olah kita ini menolak. Terus yang lebih bejat lagi menarasikan bahwa kita itu rasis. Itulah jualan-jualan oligarki itu seolah-olah kita ini rasis. Padahal kan kita nggak rasis. Kita itu kan sebetulnya menolak PIK 2 itu kan judulnya tuh karena ada sesuatu yang belum beres. Bagaimana sesuatu itu dibangun sedangkan pembangunannya itu melukai banyak orang, mencederai banyak orang. Bahkan Kang, kalau sekarang diberesin pun enggak, tetap kita tolak. Daulatan. Jadi yang pertama itu aib saat mereka proses, tapi tetap saja alasan kami tentang ancaman kedaulatan ini tetap dua hal. Itu satu masalah ya. Kalaupun mereka diberesin nih, dibayar harga tinggi, tapi intinya gini lah, kalau dengan konsep PIK mau di mereka beli tanah mahal, mau tanpa ada pelanggaran, tetap kita tolak. Kalau dengan konsep PIK, sekarang bagaimana ganti? Bagaimana kalau pembangunannya adalah ketahanan pangan? Bagaimana kalau pembangunannya adalah 3 juta program Pak Prabowo? Kita dukung. Walau itu yang bangun aguan, walau itu yang bangun aguan ya. Gitu. Terlepas daripada ketahanan pangan dan lain sebagainya, karena kebetulan saya itu terjun langsung, banyak sekali tanah-tanah yang belum dilunasi tapi sudah diploting milik mereka, milik PT, bahkan belum dibayar nih sudah diploting. Arti kata pembenahan ini atau yang akan sebut kedaulatan ini sebetulnya sudah mengancam kedaulatan, bukan hanya mengancam kedaulatan, tapi mengancam rakyat-rakyat yang di bawah akhirnya terjerat tanah ini dengan harga yang murah. Jadi yang jelas sistem inilah justru yang menjerat. Apakah ini sistem yang memang dimanfaatkan oleh oligarki atau oligarki yang membuat sistem ini? Apa sih? Woi, dulur tua. Oh, orang sepanjang nih. Lanjut. Tuh ceramain Kang Umar Daniel tuh, jangan cuma bisa ngonten doang, suruh turun di lapangan tuh. Tuh aktor di lapangan nih, ada Kang Mulia, ada Kang Emo, nggak pernah terkenal kan? Tapi mereka nggak nyari tenar memang. Kewajiban, menjalankan kewajiban. Saya sudah turun sampai ke hutan-hutan Pandeglang buat yang PIK sampai 11. Yang 1 dan 2 itu kan sudah sama yang dekat. Kabar kamu? Assalamualaikum. Siap, kamu. Kawan-kawan sebenarnya jujur ya. Jujur ya, kalau Mahesa bisa diluk-lukan orang. Nah, Kang Mulia, Kang Emul, Kang Ariana tuh yang nggak pakai baju. Ini para pahlawan yang nggak dianggap, tapi mereka ini orang yang paling ikhlas sebenarnya. Mereka nggak nyari tenar, pokoknya berjuang membela rakyat.
Ini luar biasa, makanya kita selalu ngucapin terima kasih kepada orang yang turun ke lapangan. Coba Kang Arya. Kang Arya, coba Kang Arya. Coba bernarasi itu, silakan. Kang Arya suaranya. Kalau emang punya darah Banten, udah saatnya anarkis. Ya, Kang Mul ya. Siap. Saatnya anarkis. Usir. Cuma kadang-kadang kita udah greget, di atas tidak ada yang tanggung jawab. Mang Barak nge-WA, nomor sing Kang Aryana aja aku nih. Wis mau kon doang di. Jadi kita wis sama ki doang. Harta kon Jayadi. Para baik kita linu si Jayadi. Jayadi. Alhamdulillah banget. Iya. Insya Allah lah perjuangan tetap lanjut. Oh iyalah, harus lanjut. Tunggu komando, kalau emang serbu muncung, hayolah. Kang Mul, siap ketemu di lapangan lagi. Saya lagi nih. Iya, Omar, saya dulu. Arab Lanjut. anu dikit. Kumpulan dikit ya. Ampur ya. Ya siap Pak. Siap Kang Mul. Biasa. Kang Mul, kita neng jaluk tolong, neng Kang Aryana, neng Kang Mul tetap semangat. Ini menjalankan kewajiban bersama. Ini orang-orang ikhlas ini, dua orang ini luar biasa lah. Ya, Kang Mul. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Jadi kadang saya makanya sering ngebahas kawan-kawan ya. Ada orang yang pepanasan, keluar duit, keluar tenaga, pemikiran, tapi tidak diluk-lukan. Nah, mereka itulah orang yang paling ikhlas. Maka kita ya jangan mengabaikan mereka. Makanya saya nggak bisa mengabaikan mereka itu. Makanya selalu saya sebut terima kasih kepada ormas ini, ormas itu. Dan kasihan yang turun seluruh rakyat Banten kok. Rakyat Banten masa yang disebutin Khalid lagi, Mahesa lagi. Loh, memang ada ribuan orang loh yang berjuangnya sama berjuangnya. Nggak beda perjuangan Kang Mul tadi sama Kang Aryana dengan saya, beda? Nggak beda, sama. Terjun ke lapangan, nyari fakta, pepanasan, sama. Debat aja yuk. Debat. Ini langkah tanggal mana kita? Iya. Makanya kemarin saya sampai tolong ormas yang turun ke lapangan, saya minta daftarnya ada berapa ormas. Karena saya pun merasa mereka ini membela saya juga. Saya ini asli orang Tanara. Saya juga dalam ketakutan, cuma saya ketakutannya, kengerian ini tidak dilawan diam. Saya dalam takutnya melawan. Nah, mereka ini kan membantu saya juga. Kayak Kang Mul, Kang Aryana. Maka saya perlu berterima kasih kepada semuanya lah. Kalau ke ini mah enggak, saya belum berterima kasih. Enggak guna. Imam Ibrahim kok, Imam Ibrahim. Coba telepon Imam Ibrahim. Suruh ngoceh lagi gitu. Jangan modal hidung doang. Jangan cuma bisa ngebangga-banggain hidung mancung sama nasab doang. Suruh tuh Bagus Imam tuh bersuara tuh. Berani tak ada ngomongin tuh Bagus Imam. Ngomong. Iya ya, nanggung ya. Yang belum follow dulu tuh akun persiapan saya. Kang SM kirim akun, Kang SM. Kirim akun. Nanti dulu lah. Ini akun masih bisa pakai live, biarin aja dulu lah. Kang SM, aduh, hadir nggak Kang SM? Nanti akunnya pakai buat live agar bisa naikin tamu, karena kan kalau belum pernah dipakai live nggak bisa naikin tamu.